Salam belajar. Apakah Anda sudah tahu bahwa penjualan online di saat pandemi ini tidak selalu lancar? Apabila belum, berikut akan saya sampaikan bagaimana kondisi bisnis pada saat pandemi COVID-19 ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Simak video ini sampai habis sehingga Anda memahami secara keseluruhan kondisi bisnis dan bagaimana tips bisnis untuk menyelesaikannya. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa tidak semua penjualan online itu akan berjalan lancar di saat pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, berikut akan saya sampaikan bagaimana kondisi bisnis pada saat pandemi COVID-19 ini. Kondisi pertama adalah dalam kondisi ini semua pengusaha memiliki fasilitas produksi, baik itu pabrik, gudang, fasilitas pendukung lainnya, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia. Dan memiliki berbagai macam faktor-faktor produksi tersebut, maka tentu saja semua pengusaha memiliki kewajiban untuk membiayai seluruh operasional faktor-faktor produksi tersebut. Otomatis, uang yang dimiliki akan mengalami pengurangan. Kondisi kedua adalah daya beli yang menurun. Seperti kita ketahui bahwa dengan adanya COVID-19, konsumen akhir yang menjadi target Anda mengalami penurunan pendapatan dan bahkan hilangnya pendapatan yang mereka miliki. Dengan berkurangnya dan hilangnya pendapatan, tentu saja akan membawa dampak ke dalam permintaan yang ada di pasar dan pada ujungnya menurunkan daya beli mereka terhadap suatu produk, dan itu merupakan kondisi yang suka nggak suka akan mereka hadapi. Apalagi konsumen akhir kita memiliki kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, kendaraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah mengenai uang bisnis atau modal usaha. Hampir seluruh pengusaha mengalami penurunan modal usaha karena menurunnya pendapatan yang diperoleh setiap bulan dan menurunnya penagihan setiap bulan. Sementara itu, pengeluaran bulanan tetap dilakukan yang pada ujungnya akan mengurangi modal yang mereka miliki. Kondisi yang lain adalah hampir semua pemain bisnis saat ini mengalami dampak pandemi COVID-19. Dengan adanya pengurangan penjualan, maka akan timbul persaingan yang sangat ketat di antara para pebisnis di saat pandemi COVID-19 ini. Ada perusahaan yang menurunkan pendapatan dengan melakukan diskon, memberi produk secara paket atau bundling, atau bahkan memberikan produk secara gratis sekaligus melakukan promosi produk yang mereka miliki. Kondisi lain adalah kebiasaan pemerintah yang mencegah virus, yang pada intinya pemerintah mengurangi interaksi dan mobilitas agar virus tidak menyebar dan bisa dikendalikan dengan cepat. Tentu saja pengurangan mobilitas dan interaksi ini mengakibatkan berkurangnya produktivitas yang pada akhirnya menurunnya pendapatan setiap pebisnis yang ada di Indonesia ini. Faktor lain yang telah tersedianya teknologi informasi yang maju dengan cepat. Kita bisa bekerja melalui rumah, work from home dengan fasilitas teknologi Zoom misalnya, atau Anda bisa melakukan penjualan dengan e-commerce yang tersedia di saat ini, dan juga untuk melakukan penjualan dan promosi, Anda bisa menggunakan media sosial, dan itu saat ini sesuai dengan kondisi pemerintah yang mengurangi interaksi dan mobilitas warga.
Bagaimana menyelesaikan kondisi bisnis ini bagi Anda yang melakukan penjualan online? Pertama yang perlu Anda pertimbangkan dalam melakukan penjualan online adalah produk apa yang Anda jual. Seperti kita ketahui bahwa dengan pendapatan yang menurun dan bahkan hilang, maka konsumen akhir kita akan memfokuskan kepada kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, baik untuk makan maupun kesehatan. Di luar produk itu tentu saja konsumen kita akan menunda atau tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Oleh karena itu, apabila Anda tidak menjual produk yang menyangkut kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, maka ada baiknya Anda menambah atau produk lain yang bisa dijual sehingga Anda bisa melakukan penjualan secara online dengan baik. Tips yang lain yang perlu Anda lakukan adalah mengenai harga jual. Anda perlu menentukan harga jual yang pas dengan adanya persaingan yang sangat ketat. Dalam periode ini baiknya dilakukan strategi untuk bertahan. Yang penting roda perputaran penjualan online Anda berputar sehingga Anda mendapatkan pendapatan, dan yang paling penting Anda tetap bisa melayani pelanggan Anda dengan baik. Tips yang lain adalah Anda melakukan promosi. Tentu saja Anda bisa melakukan promosi tentu saja dengan didasarkan margin yang Anda peroleh. Baik itu promosi dilakukan secara offline maupun secara online. Sebagai pemain jualan online tentu saja Anda bisa melakukan promosi dengan budget tertentu melalui media sosial atau dengan marketplace yang tersedia di saat ini. Tips lain yang perlu Anda perhatikan adalah dalam pengadaan barang atau jasa. Ada baiknya Anda melakukan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan order atau perkiraan penjualan yang bisa Anda peroleh. Jangan sampai Anda memiliki stok yang banyak yang pada ujungnya menguras modal yang Anda miliki. Dikecualikan dalam ini apabila Anda menjual dengan sistem dropship yang tentu saja Anda tidak perlu memiliki stok yang disimpan di gudang Anda. Strategi lain yang perlu Anda perhatikan di dalam melakukan jualan online dalam periode ini agar dipastikan bahwa barang dagangan Anda itu tersedia. Dengan kondisi ini banyak perusahaan mengalami kendala tidak bisa menyediakan barang dagangan, di samping tidak ada modal kerja yang diperlukan atau skala produksi ini tidak memenuhi standar kapasitas yang dimiliki, sehingga dampaknya bisa mengurangi suplai barang yang Anda jual. Kondisi pandemi ini ibaratnya adalah seperti virus yang akan bertahan lama, sehingga Anda harus hati-hati bahwa dampak penjualan bisnis online ini periode yang lebih lama penurunannya. Tipsnya yang lain adalah Anda harus bisa melakukan pengaturan uang dengan baik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa berkurangnya pemasukan uang, maka itu akan menjadi menurunnya sumber modal yang Anda miliki. Sementara itu, di sisi lain, operasional Anda tidak bisa mengalami penurunan. Jangan sampai pengaturan uang Anda menimbulkan defisit yang pada akhirnya mengurangi uang atau modal yang Anda miliki. Tips yang lain adalah apabila Anda melakukan pengadaan barang dan memiliki hutang kepada supplier, maka sebaiknya Anda melakukan restrukturisasi hutang tersebut dengan para pemasok. Dan apabila Anda memiliki fasilitas perbankan, ada baiknya Anda melakukan restrukturisasi pinjaman Anda ke bank sehingga Anda tidak kehilangan uang untuk membayar kewajiban Anda ke pemasok atau ke pihak bank. Demikian kondisi bisnis saat pandemi untuk jualan online dan bagaimana tips bisnis yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kondisi pandemi COVID-19 ini. Apabila ada yang belum jelas, silahkan memberikan pertanyaan di bawah video ini, dan apabila ada pendapat lain silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih, salam belajar.